2023. Setiap produk itu pasti punya karakternya ya. Produk itu kan bisa produk barang dan produk jasa. Nah, untuk produk barang ya utamanya itu pasti ada sebagian produk yang punya istilah kadaluarsa gitu kan. Kadaluarsa itu uh, suatu momen di mana produk kita itu sudah nggak bisa dipakai gitu kan. Bahkan uh, udah nggak punya nilai jualnya itu nol gitu kan, value itu bisa nol dari mulai misalnya produk kita punya value kita tawarkan itu atau bahkan kita modal dulu kan itu misalnya Rp1.000 gitu kan, itu ketika kadaluarsa itu betul-betul nol, bahkan bisa jadi minus gitu kan karena kita harus keluar uang untuk membuang gitu kan produk ini. Nah, terutama sekali produk-produk yang kaitannya dengan makanan gitu kan. Makanan itu sebenarnya adalah produk energi uh, biokimia untuk tubuh gitu kan, untuk tubuh manusia, tubuh hewan-hewan kayak misalnya produk-produk makanan kucing itu kan juga punya kadaluarsa ya. Semua produk makanan yang terkait dengan energi makhluk hidup itu punya kadaluarsanya. Jadi kalau kita punya bisnis yang produk makanan itu kita harus harus pinter gitu kan untuk mengelola bahan makanan karena ketika momennya sudah lewat, maka ya betul-betul nggak bisa dipakai gitu kan, betul nggak bisa dipakai. Nah, sehingga dari produsen-produsen atau orang-orang yang punya bisnis makanan gitu kan, mereka itu pasti memikirkan bagaimana sistem pengawetan makanan. Jadi pengawetan makanan itu adalah satu konsep di mana produsen itu mempertahankan kualitas produknya agar bisa dinikmati oleh konsumen dengan jangka waktu yang lebih lama gitu kan. Bukan terus wah pengawetan itu pasti buruk gitu kan, ya nggak juga gitu kan, karena pengawetan juga banyak sekali macamnya. Tapi bagi kita yang punya bisnis, itu harus paham bener tentang kadaluarsa ini. Beda dengan misalnya bisnis pakaian, fashion, itu kan boleh dibilang ya nggak ada kadaluarsanya ya. Misalnya produksi hari ini mau dijual tahun depan juga it's okay, mau dijual 5 tahun ke depan juga it's okay. Tapi memang harapannya tentu semua produsen itu pengen bisnisnya bisa sustain, kemudian bisa terjual dalam waktu yang cepat sehingga cash flow antara modal kemudian menjadi cash, kemudian nanti masuk modal lagi itu perputarannya itu bisa lancar gitu kan. Oke, makasih ya.